terkait dengan tugas kami ingin melakukan penyebaran budaya positif di sekolah kita ini gitu. Dengan prosedur kita akan mengadakan rapat kecil, kemudian kami akan menjelaskan secara singkat apa itu budaya positif di sekolah. Nanti Ibu melakukan pembukaan dan kami sangat ingin sekali Ibu mendukung apa yang menjadi impian kami dalam penyebaran budaya positif di sekolah ini. Oh iya ya, bagus sekali ya. Kalau kalian ingin melakukan penyebaran terkait budaya positif di lingkungan sekolah, kita ini saya sangat mendukung tugas kalian, pekerjaan kalian. Semoga teman-teman kita semua di sini dapat merasakan ilmunya dan mendapatkan ilmunya yang lebih baik. Terima kasih banyak Ibu atas dukungan Ibu, dan nanti jadwal berikutnya kita jadwalkan di hari Semangat ya, sukses ya. Iya, ayo. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridhonya dialah sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru kita yang begitu damai dan bahagia ini. Sedamai bahagia dan guru-guru SD yang sangat kami hormati dalam acara penyampaian aksi nyata Penyebaran budaya positif di sekolah kita. yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, yaitu saya sendiri Amrida dan rekan saya Istiqomah Dewi. Tak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kehadiran pada Nabi junjungan kita beserta keluarga, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ibu-ibu dipersilakan berdiri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Komala SPDMM. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berbahagia untuk kita semua. Tabikun. Ya Pun. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta Tata Usaha SD Negeri 1 Tanjung Gading. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, berkah, hidayat, serta taufik kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salam dan salawat selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan guru sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang akan melakukan penyebaran budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah kita ini. Jawab setiap kebutuhan seorang guru bagaimana terbentuknya budaya positif di lingkungan yang kita cintai ini. Saya sadar sepenuhnya dalam rangka
memajukan pendidikan di era globalisasi ini begitu besar, sangat diperlukan sebagai sarana positif baik bagi siswa, guru, orang tua, serta masyarakat kita semua. Saya berharap selama penyebaran budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini dapat mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam profil Pancasila. Sepenuhnya saya mendukung apa yang akan dilakukan oleh calon-calon guru penggerak demi perubahan sekolah menjadi lebih baik. Perbaikan dan perkembangan inilah akan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang beriman, menjadi sekolah yang berkualitas dan diakui oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sambutan dari saya ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Komala. Sambutan yang luar biasa bermakna. Selanjutnya kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu doa yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, mari kita bersama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam acara hari ini. Dan kepada calon guru penggerak, semoga kelak bisa menjadi guru yang dapat menggerakkan, dapat menjadi pemimpin pembelajaran khususnya di SD Negeri 1 Tanjung Gading. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'una wa tahassyana wa tammim taqsurana ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana berdoa dan nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Namun sebelum kami melakukan penyampaian materi, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ibu-ibu, kita berdiri ya.
Mudah-mudahan dalam penyampaian materi ini bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan dalam lingkungan sekolah dan maupun di lingkungan kelas. Nah, pada pemateri di awal akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bu Aprida. Untuk Bu Aprida dipersilakan. Luar biasa speakingnya ya Bapak Ibu ya. Selain membuat kita bahagia, membuat raga kita juga sehat karena lumayan mengeluarkan keringat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, kita ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kita bersama di kelas ini agar berjalannya acara kita dengan baik. Jadi kesepakatan kelas kita ada 3, yaitu 1, saling menghargai antara pembicara dan pendengar. Jadi ketika ada yang sedang berbicara, yang lain keep silent ya. Kemudian berikutnya yang kedua, aktif dalam kegiatan. Nah, jadi kita dipersilahkan untuk jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang menyampaikan pendapat juga dipersilahkan. Kemudian berikutnya nomor 3, boleh mengajukan pendapat berupa pertanyaan maupun pernyataan seperti yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan 3 budaya positif. Nah, selebihnya 3-nya akan saya jelaskan banyak atau sedikitnya tentang pemahaman kami pada saat mengikuti guru penggerak. Biar kita lebih semangat lagi, ice breaking lagi ya. Boleh ya, ayo kita ice breaking lagi dulu. Tidak
breaking ini bisa menstimulus yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya Bu Aprida, menstimulus kontrol pada diri kita. Ketika kita lelah, ketika capek, ketika stimulus, timbul semangat lagi. Oke? Pada materi hari ini saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Siapa sih Diana Gosen ini? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Diana Gosen ini adalah salah satu ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau telah menemukan apa sih motivasi seorang anak dan guru ketika ada di sekolah. Jadi bagaimana guru itu bisa meningkatkan motivasi si anak tersebut. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 nih tujuan motivasi yang telah ditemukan oleh Diana Gosen ini. Mari kita tanya sama diri kita, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu atas dasar kemauan diri sendiri atau kemauan orang lain? Yuk, saya tanya ibu-ibu, apakah kita setelah melakukan itu atas dasar diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Menurut ibu-ibu di sini, pernahkah ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Contohnya dari kepala sekolah. Pernah nggak? Pasti. Jadi kalau biar dapat senyuman dari kepala sekolah, datangnya pagi, ya kan? Cari muka ya. Cari muka ya. Itu adalah perilaku yang kita lakukan dengan adanya penghargaan ya, bisa kita sebut dari orang lain. Nah, saya pernah baca nih yang saya sebutkan tadi, saya baca buku Restructuring School Discipline. Nih, si penemunya yaitu Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, yang ada di benak kita adalah karena ketidaknyamanan. Oh ya, kalau misalnya datang telat nanti dihukum. Itu adalah bentuk salah satu ketidaknyamanan motivasi. Next. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau kita mau dapat nilai 100, ya kita feedback ke anak-anak, siapa yang bisa dapat nilai 100, ibu akan kasih hadiah. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Nanti kita kupas bahas, bolehkah? Boleh atau tidak ya? Motivasi pemberi penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, bukan karena ada paksaan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka lakukan ini karena ada keyakinan dari diri mereka sendiri. Nah, di sini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah dengar kata restitusi? Pernah dengar? Pernah? Kalau hukuman? Kalau konsekuensi? Nah, sebelumnya adakah Bapak Ibu tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi? Ayo, saya mau minta pendapatnya dari Bapak Ibu yang ada di sini. Konsekuensi atau restitusi? Bu Musdalifah? Hukuman tahu? Sedikit pengetahuan tentang hukuman, bahwa hukuman itu kan terjadi
terjadi setelah kita membuat suatu peraturan. Peraturan itu ada hukumannya. Peraturan harus dijalankan. Nah, hukuman itu berlaku jika seseorang tersebut tidak melakukan umpan balik dari apa yang telah kita berikan tata tertib tersebut. Itu hukuman. Dan itu biasa terjadi kita lakukan di kelas. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah konsekuensi. Konsekuensi itu tadi ya dari karena kita seumpama seorang anak nih sudah tahu bahwa dia terlambat datang. Terlambat datang itu dia sudah tahu konsekuensinya bahwa mungkin akan dihukum atau semacamnya gitu. Kalau restitusi belum paham. Nah, ya memilih pilihan ya menguatkan untuk murid dalam jangkauan panjang yang mengingatkan kepada murid bahwa apapun yang akan kita lakukan itu semua ada timbal baliknya, ada umpan baliknya. Terima kasih. Di sini saya akan bahas apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam penyebaran ini kita dapat belajar yang kita pahami itu masuk ke restitusi, karena memang tabu ya, hal yang tabu karena selama ini kita nggak pernah dengar restitusi. Yang kita tahu adalah hukuman. Ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran maka kita hukum. Benar ya Bapak Ibu ya? Karena bagiannya seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas, kita kupas tentang restitusi. Nah di sini ada bagian identitas gagal, kemudian identitas suksesnya. Apa sih identitas gagal itu? Gagal maksudnya itu kita yang gagal terhadap udah mendidik anak tersebut, yaitu dengan hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi kita sudah menonton filmnya Naren. Naren ketika dia terlambat, maka tanpa ada monitoring terlebih dahulu kepada Naren, maka guru tersebut memberikan hukuman yang jelas-jelas itu fatal terhadap Naren. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yaitu dihukum. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Ya, ketika kita terlambat ya mau gak mau harus kita lakukan yang telah kita. Di restitusi itu kita melakukan pilihan terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Jadi jangan langsung menghardik, jangan langsung menghukum. Kita tanya dulu sebab dan akibatnya seperti apa ketika anak itu terlambat. Tanya dulu kenapa, mengapa. Kemudian diberikan solusi dari permasalahan si anak tersebut. Nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi dengan contoh yang berbeda. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu adalah bentuk contoh dari hukuman. Kalau konsekuensinya, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian restitusinya, apa hal ini yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Jadi ada kata-kata yang perlu diperbarui dari Bapak Ibu dalam melakukan atau memotivasi anak ketika melakukan kesalahan dalam pelanggaran peraturan yang diyakini di kelas maupun di sekolah. Mari kita coba. Di sini ada contoh yang saya sudah membuat contoh 4. Nanti kalau yang benar saya kasih hadiah permen. Berbicara seperti itu sebenarnya baik atau tidak? Ketika siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini maka akan saya beri imbalan permen. Kata-kata saya seperti itu apakah baik atau tidak? Tidak, karena itu merupakan hukuman penghargaan. Jadi membiasakan orang tersebut termotivasi karena adanya penghargaan, bukan dari kesadaran diri. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, yang perlu ditanamkan dalam diri adalah kesadaran diri, bukan adanya hukuman penghargaan. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi.
Kira-kira apa ini? Yang nomor 1, hukuman, restitusi, atau konsekuensi? Nomor 1, ayo. Salah, ini adalah hukuman. Karena dia terlambat, kan kita harusnya menjadi posisi manajer, bertanya mengapa, kenapa anak tersebut melakukan kesalahan, maka guru harus memberikan solusinya. Ini memberikan solusi atau tidak? Tidak. Jadi ini termasuk hukuman. Kedua, membersihkan coretan yang dibuat di mejanya. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi, betul. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi yang perlu anak tersebut lakukan. Jadi mau nggak mau, ketika anak itu melakukan kesalahan, harus ada jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut. Pernah nggak sih Bapak Ibu di sini melakukan hukuman penghargaan? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Maksud dari dihukum oleh penghargaan itu ketika kita melakukan sesuatu tetapi ada embel-embelnya. Nah, kalau kamu nggak terlambat, besok ibu kasih hadiah. Nah, kalau besok kamu bisa maju ke depan dapat nilai 100, ibu kasih hadiah 1 lusin permen. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal tersebut di sekolah? Pernah nggak? Atau pernah nggak? Nah, kalau besok nggak ngerjain PR, nanti ibu keluarkan dari kelas. Pernah? Atau, nah besok kalau kalian semua ngerjain PR, kita besok jam kos. Pernah nggak? Nah, di sini ada efek negatif dari dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika anak itu dihukum dengan penghargaan, mereka udahlah besok nanti bilang sama Bu Isti, nanti kita dikasih permen kalau kita tidak terlambat. Jadi mereka punya pengaruh yang buruk untuk diri mereka dalam waktu pendek maupun panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa saya bilang tidak efektif? Karena mereka akan berkaitan terus-menerus. Yang ada di mindset anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan, yang ada di benak mereka adalah penghargaan, imbalan tanpa ada konsekuensi yang mereka lakukan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jadi ada si A dan si B. Ketika si A melakukan segala sesuatu di kelas, keyakinan di kelas, kesepakatan di kelas dengan kesadaran diri, dengan si B yang melakukan keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas karena ada penghargaan. Ada 2 siswa yang beda dengan melakukan segala sesuatunya bukan dari kesadaran diri. Jadi akan merusak hubungan. Yang pertama, yang satu iri, akan ada iri. Kenapa saya bilang akan ada iri? Yang B akan melakukan itu karena mereka tahu pasti gurunya akan memberikan penghargaan, maupun itu permen, pensil, pena, ataupun yang lain. Sedangkan murid yang A melakukan segala sesuatunya atas kesadaran diri sendiri. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa saya bilang mematikan kreativitas? Karena ketika anak itu sudah termindset melakukan pelanggaran maupun kebaikan, maka mereka akan dapat penghargaan. Udah, kita nanti itu aja, yang baik-baik aja, tanpa mengembangkan kreativitas yang di dalam diri anak
tersebut. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Mungkin kita sering lakukan di kelas ya, ketika kita anak ribut di kelas. Tapi anak tersebut, ya sudah, paling juga dimarahin, paling juga dilempar penghapus. Jadi anak itu ya udah punya rasa yang nggak mau berubah, nggak mau mengubah diri dia menjadi yang lebih baik. Karena kalau kita ribut sekali, paling guru ngelempar penghapus, ribut lagi dilempar lagi. Nah itu kadang memang perlu kita garis bawahi dalam diri kita dalam mengajar, apa hal-hal yang tidak baik buat anak maupun yang baik buat anak. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, perlu banget ketika guru mengalami masalah di dalam kelas ataupun ada satu murid yang bermasalah di dalam kelas tersebut, itu perlu kita adakan pendekatan antara guru dan si anak. Kenapa nak kamu melakukan hal seperti itu? Kenapa nak kamu tidak berubah? Jangan langsung menghardik, tapi melakukan pendekatan diri. Ketika kita tahu jawabannya anak itu melakukan hal tersebut, maka kita beri motivasi terhadap anak tersebut. Kalau hal-hal yang buruk itu tidak baik untuk kita dalam jangka pendek maupun panjang di dalam kelas. Kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kenapa seseorang melakukan kesalahan? Pasti ada sebab musababnya. Dan kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada: pertama, bertahan hidup; kedua, kasih sayang dan rasa diterima; ketiga, penguasaan; keempat, kebebasan; dan kelima, kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan dasar hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini saya akan memberikan contoh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Isti, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Bapak Ibu berada dalam posisi Ibu Isti dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Maksud gak dari sepenggal cerita yang saya buat ini? Gimana Bapak Ibu? Sebagai seorang guru, Bu Isti ini kan dia tidak ada sama si Dinda. Kata-kata ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira Dinda butuh kebutuhan apa itu? Ketika dia mengeluh gak boleh berisik di kelas. Apa Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Pada kasus ini Dinda membutuhkan kebutuhan kesenangan ketika dia ingin bernyanyi. Tapi salah penempatannya. Seharusnya Dinda bernyanyi pada saat jam istirahat maupun jam pulang sekolah. Jadi di sini guru harus memberikan kebutuhan di kelas, yaitu kesenangan, agar Dinda bisa mengeksplor dirinya untuk bernyanyi, tapi tidak dalam jam pelajaran. Dunia
berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Pernah nggak sih Ibu Bapak memikirkan apa sih yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu ditanamkan agar diri kita berkualitas? Pernah nggak Bapak Ibu mikir kita menumbuhkan rasa apapun itu yang membuat diri kita berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu menyimpan gambaran. Kira-kira gambarannya apa? Kalau membentuk diri kita menjadi berkualitas, Bapak Ibu membuat gambaran bagaimana Bapak Ibu membuat diri Bapak Ibu menjadi berkualitas. Pernah nggak? Mungkin kita semua pernah ya menggambarkan diri kita bagaimana kita menjadi guru yang berkualitas, bagaimana kita ada di dunia ini menjadi pribadi yang berkualitas. Mungkin sama seperti saya maupun yang lain, kita punya gambaran-gambaran untuk menjalani kehidupan yang berkualitas. Setelah belajar mengenai dunia berkualitas, mari kita pikirkan bagaimana kita membuat murid-murid kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas. Nah, di sini saya mau tanya sama Ibu Bapak untuk membantu Anda jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawab berdasarkan hati nurani Bapak Ibu. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawab dalam hati. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Jawab dalam hati. Yang ketiga, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yang keempat, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang kelima, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Jadi dipikirkan dalam hati kelima soal ini. Nanti saya akan tunjuk satu guru atau satu Bapak Ibu untuk menceritakan bagaimana Anda menggambarkan kualitas hidup Anda. Saya akan tunjuk satu guru yang akan menceritakan dunia berkualitas beliau. Saya tunjuk Ibu Rita. Terima kasih telah memberikan saya berada di sini. Oke, untuk yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawaban saya adalah orang tua saya dan juga suami saya yang selama ini mendampingi dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua itu nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling inginkan ya? Saya inginkan ada pada diri saya itu sifat jujur dan tanggung jawab. Karena menurut saya itu merupakan modal dasar bagi kita sebagai seorang guru. Kemudian yang ketiga, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kalau menurut saya selama perjalanan hidup saya, yaitu bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, terutama di posisi sekarang, yaitu sebagai seorang guru yang bisa mendidik anak-anak didik. Yang keempat, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Itu sebenarnya kalau perjalanan hidup panjang sih yang Allah diceritakan. Itu di mana setiap orang itu sebenarnya teman saya itu bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan, di mana ketika kita ditimpa musibah kita bisa bersifat sabar dan juga ikhlas untuk menerima segala sesuatu yang kita terima pada saat itu walaupun sepahit apapun itu. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan
kemudahan setelah kesulitan tersebut. Hingga saat ini kita berada di posisi sekarang. Yang kelima, apa yang paling bermakna dalam hidup saya? Ya, alhamdulillah saya berada di sini. Apa ya? Dengan tidak semua lulusan SPD itu bisa menjadi guru. Jika tidak, apa ya? Dari niat orang itu sendiri. Itu sih, Bu. Sekian, terima kasih. Terima kasih buat ibu-ibunya. Luar biasa. Masuk ke materi segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar nggak? Belum ya? Next. Nah, segitiga restitusi itu adalah segitiga di mana ketika di sekolah kita, khususnya murid-murid kita, sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jadi kita perlu melakukan segitiga ini. Tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Setelah kita memilih posisi kontrol 5 itu, kemudian kita implementasikan ke dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika nanti ada suatu masalah di dalam kelas terhadap murid kita, posisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian masalah tersebut kita restitusikan ke dalam kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Ada yang pernah dengar? Bagian dari dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah tindakan anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau misalnya ada anak yang berisiknya di kelas, nah kamu itu berisik terus di kelas, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Nah, kelakuan kamu itu tidak baik. Tidak apa-apa, ibu tidak marah. Jangan langsung menghardik si anak tersebut. Terus, ketika ada anak yang salah, misalnya mencontek, pasti ketika anak menyalahi aturan, biasanya dia ada latar belakangnya. Kenapa dia nyontek? Benar Bapak Ibu? Nggak mungkin kan anak itu nyontek kalau nggak ada permasalahan dari diri dia, ya kan? Pasti dia tidak memahami pelajaran sehingga dia mencontek. Kita sebagai guru ketika murid kita terlihat menyontek, maka kita stabilkan dulu. Nah, perbuatan itu tidak baik. Balik lagi ke kesepakatan kelas. Boleh tidak di kelas kita melakukan hal-hal yang tercela? Menyontek adalah perbuatan tercela. Kemudian validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus menjadi teori kontrol. Berpikir negatif menjadi berpikir positif, yang mengenali tujuan dari anak tersebut mengapa melakukan kesalahan. Jadi kita perlu validasi tindakan yang salah. Kenapa nak kamu melakukan hal tersebut? Kenapa nak kamu sudah ibu ingatkan tapi melakukannya lagi? Jadi jangan kita sebagai guru langsung menghardik anak tersebut, langsung menuduh anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya,
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Boleh nggak sih ngomong kayak gitu? Boleh. Ketika kita anak itu melakukan kesalahan, nah, apakah kamu nanti kemungkinan akan melakukan hal yang lebih buruk dari ini? Jadi tujuan kita ngomong seperti ini itu biar anak itu cukup di situ melakukan kesalahannya, jangan sampai ke yang lain. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dalam diri kita. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Kayak sepertinya nanti ada anak nih yang datangnya telat. Sebelumnya ibunya sudah WhatsApp, Bu, hari ini Antonio tidak masuk kelas, terlambat masuk kelas karena di perjalanan motor ayahnya pecah ban. Kita seorang guru sudah mengetahui nih kalau si Antonio ini akan terlambat. Begitu masuk kelas, sikap kita seperti apa Bapak Ibu? Apakah karena kita sudah mengetahui, oh ya duduk aja, apa bertanya dulu ke Antonio? Tetap kita konfirmasi ke Antonio. Nah, kamu terlambat masuk kelas kenapa? Antonio bercerita bahwa di jalan motor ayah saya pecah ban, Bu, jadi saya harus menunggu ayah saya untuk memperbaiki bannya. Oke Antonio, kira-kira kamu sudah melakukan kesalahan tidak? Kira-kira menurut Bapak Ibu Antonio melakukan kesalahan atau tidak? Tidak ya, karena kesalahan itu bukan dari Antonio, berdasarkan dari di luar faktor internal. Tapi kita tetap memberikan keyakinan pada Antonio. Antonio, besok kalau terlambat lagi, bilang sama ayahnya, sama ibunya, datang lebih pagi. Kita nggak tahu memang di perjalanan seperti apa, tapi usahakan kita memberi motivasi. Kita memberi keyakinan kalau si Antonio itu tidak salah memang, tapi harus memiliki solusi lainnya. Contohnya naik Maxim, bisa atau jalan kaki. Jadi harus ada alternatif yang perlu kita berikan terhadap Antonio tersebut atau murid tersebut. Terima kasih, itulah sedikit paparan dari saya. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini sedikit atau banyaknya Bapak Ibu bisa menerapkan di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Bisa kita terapkan sesama guru ataupun sesama murid yang ada di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebagai penutup, izinkan kami untuk menyampaikan pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Karena kami di depan pengen juga dicatetin ternyata. Oke Bapak Ibu, pagi-pagi sudah makan? Tidak lupa berdoa. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian para peserta. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan aksi nyata kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini dapat kita terapkan pada peserta didik kita, dan tentunya untuk kita pribadi dapat kita dapatkan ilmunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya dengan adanya aksi nyata budaya positif dengan menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga terciptanya kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan adanya rasa peduli serta satu sama lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan dari hasil kegiatan aksi nyata yang telah disampaikan oleh rekan saya kemarin, saya mendapatkan bahwasanya saya bisa melakukan kolaborasi bersama dengan teman sejawat, kemudian menerapkan keyakinan di kelas, membuat kesepakatan kelas, dan belajar menjadikan diri saya sebagai manajer di kelas supaya kegiatan di kelas itu berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan teman dari Calon Penggerak berkaitan dengan aksi yang telah disampaikan kepada kami. Yang saya paling ingat dan ingin saya terapkan adalah 5 kontrol posisi guru. Dan saya ingin menerapkan yaitu posisi kontrol guru yang sebagai manajer. Mudah-mudahan bisa saya terapkan dengan baik terhadap diri saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini sudah semangat sekolah? Sudah. Semangat? Semangat. Hari ini Ibu akan memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Yang biasanya di kelas itu ada peraturan, tapi pada saat hari ini Ibu akan memberikan atau menggantikan peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Keyakinan yang kita yakini di kelas bahwa sesuatu itu yang tidak baik menjadi baik. Contohnya, menaati peraturan di dalam kelas, datang tepat waktu. Ayo, ada yang tahu lagi nggak apa aja? Saya Bu. Ya, apa? Memakai atribut yang lengkap. Memakai atribut dengan lengkap. Kemudian apa lagi? Iya, Mari. Membuang sampah pada tempatnya yang lain. Apalagi yang kita buat untuk di dalam kelas kita biasanya. Tidak boleh ngomong kotor. Tidak boleh ngomong kotor atau kasar. Kemudian siapa lagi? Yang tidak meja. Tidak boleh mencoret meja. Jangan mencoret meja ya, karena meja adalah salah satu aset sekolah kita. Terus apa lagi? Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Nah, itu merupakan keyakinan kelas kita. Kalau kita membuat keyakinan kelas kita, maka kita harus menerima konsekuensi dan menjalani dengan baik. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Saya sangat senang sekali karena di kelas ibu guru membuat keyakinan kelas sehingga memotivasi saya untuk menjadi lebih baik. Karena adanya keyakinan kelas dapat menumbuhkan budaya positif pada diri kami.